Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rabbis shrah sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Semoga kita semua senantiasa selalu berada di jalan kebaikan. Jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu pagi yang cerah, Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya, sambil mengelus janggutnya yang sudah mulai beruban. Tiba-tiba, datang seorang pengawal kerajaan dengan wajah tegang. "Abu Nawas, Baginda Khalifah memanggilmu segera ke istana," kata pengawal itu sambil terengah-engah. Abu Nawas langsung berdiri, menyambar sorbannya, dan berkata, "Apakah ini soal makan siang gratis lagi? Kalau iya, aku datang dengan penuh iman." Sesampainya di istana, Khalifah Harun al-Rashid duduk dengan wajah serius. Di sampingnya, berdiri dua pendeta asing dengan jubah tebal dan jenggot yang lebih lebat dari karpet istana. "Abu Nawas," kata Khalifah, "kedua pendeta ini menantang umat Islam untuk debat akal dan logika. Aku ingin kau yang mewakili." Abu Nawas memicingkan mata, menatap kedua pendeta itu, lalu berkata, "Aku harap ini bukan debat tentang siapa yang punya jenggot terpanjang." Pendeta pertama maju dan berkata dengan suara berat, "Kami ingin menguji apakah kata-kata umatmu bisa mengalahkan logika kami." Pendeta kedua menambahkan, "Dan kalau kau kalah, kau harus masuk agama kami." Abu Nawas tersenyum santai, lalu menjawab, "Dan kalau kalian kalah, kalian harus mencukur jenggot dan ikut aku jadi pedagang kurma." Kedua pendeta saling pandang, lalu mengangguk, "Setuju." Khalifah tertawa terbahak-bahak. "Wahai Abu Nawas, aku yakin lidahmu lebih tajam dari pedang. Tapi hati-hati, mereka ini terkenal licik." Abu Nawas membungkuk sopan, "Baginda, selama mereka tidak bertanya jumlah istri saya, insya Allah saya bisa menang." Maka ditetapkanlah bahwa debat besar akan berlangsung esok hari di aula kerajaan. Abu Nawas pulang dengan santai, sementara dua pendeta mulai berdiskusi dalam bahasa yang terdengar seperti ayam bersin. Keesokan harinya, aula istana penuh sesak. Para bangsawan, ulama, pelayan, hingga tukang sapu penasaran menyaksikan debat yang katanya akan menentukan nasib dua pendeta dan satu orang Abu Nawas yang terkenal lebih lihai dari belut dilumuri minyak zaitun. Abu Nawas datang dengan jubah putih yang sudah agak kekuningan di ujungnya, sementara dua pendeta tampak siap tempur. Satu membawa gulungan kitab, satu lagi bawa tongkat seperti hendak mengusir jin. Pendeta pertama berdiri dan membuka debat dengan pertanyaan, "Wahai Abu Nawas, jika memang Tuhanmu ada, di mana dia sekarang?" Abu Nawas tersenyum santai, memandangi langit-langit aula, lalu berkata, "Tuhan kami tidak butuh tempat. Tempat itu justru ciptaannya." Pendeta kedua mengangguk licik, "Berarti Tuhanmu tidak ada di mana-mana." Abu Nawas cepat menjawab, "Betul, Tuhan kami tidak seperti sandal kalian yang harus ditaruh di rak." Tawa langsung pecah di seluruh aula. Bahkan salah satu menteri tersedak kurma karena terlalu keras tertawa. Pendeta pertama mulai kesal dan bertanya lagi, "Kalau Tuhanmu tidak tampak, bagaimana kau tahu dia ada?" Abu Nawas berdiri perlahan, menatap wajah pendeta itu, lalu menunjuk ke arah matahari. "Coba tatap matahari selama 1 menit saja. Kalau melihat matahari kalian sudah pusing, bagaimana mau melihat penciptanya?" Para penonton serempak berkata, "Subhanallah," sambil bertepuk tangan seperti nonton pertunjukan wayang. Pendeta kedua tampak mulai gelisah, mengelus janggutnya yang panjang seperti sedang menyisir ego. "Tuhan bukan untuk dilihat mata," lanjut Abu Nawas, "tapi untuk dirasa oleh hati. Sayangnya, kalau hatinya ketutup jubah tebal, ya susah juga." Khalifah menutup mulutnya menahan tawa, lalu berbisik ke wazirnya, "Abu Nawas belum panas, tapi dua pendeta itu sudah kebakar." Setelah minum sedikit air zam-zam yang disediakan istana, yang rasanya mirip air sumur sebelah, kata Abu Nawas, pendeta pertama kembali maju. Kali ini dia berkata dengan nada yang dibuat-buat bijak, "Baiklah, wahai Abu Nawas, katakan padaku, apa yang diciptakan Tuhan sebelum dia menciptakan segala sesuatu?" Abu Nawas menggaruk kepala, lalu menoleh ke arah pelayan. "Apa tadi pertanyaannya? Aku jadi lapar dengarnya." Pendeta kedua maju dengan penuh percaya diri.
Kami ingin tahu, kalau Tuhan menciptakan segala sesuatu, lalu sebelum itu, Dia menciptakan apa? Abu Nawas berdiri tegak, matanya bersinar nakal. Sebelum menciptakan segala sesuatu, Tuhan menciptakan pena. Pendeta pertama mencibir. Pena? Untuk apa Tuhan butuh pena? Dia mau menulis puisi? Abu Nawas mengangkat alis, bukan puisi, tapi takdir kalian yang aneh-aneh itu. Suasana kembali heboh. Para hadirin tertawa sambil menunjuk dua pendeta yang mulai pucat. Kalau Tuhan tak menciptakan pena dulu, nanti kalian bisa protes. Kenapa kami bodoh? Maka ditulislah dulu takdir kalian supaya tak bisa komplain di akhirat, ujar Abu Nawas dengan nada serius tapi jenaka. Pendeta kedua hanya bisa menarik napas seperti orang habis naik tangga 7 lantai. Khalifah Harun al-Rashid sampai menepuk-nepuk lututnya, karena tak kuat menahan tawa. Abu Nawas, kau ini benar-benar musuh bagi kebodohan, ujarnya. Abu Nawas membungkuk dan berkata, Baginda, ini baru ronde 2. Kalau mereka belum lari besok pagi, mungkin mereka memang kuat mentalnya, atau tidak paham apa-apa. Dua pendeta saling pandang, mulai khawatir mereka datang bukan untuk debat, tapi untuk dibantai pakai logika. Setelah jeda makan siang yang cukup mewah, meski Abu Nawas lebih tertarik pada kolak pisang daripada daging rusa panggang, Khalifah berkata, sekarang, kita coba debat tanpa suara. Gunakan bahasa isyarat. Dua pendeta mengangguk percaya diri, karena mereka mengira Abu Nawas pasti tak bisa bicara tanpa lidahnya yang tajam. Tapi mereka lupa, Abu Nawas itu lidahnya bisa pindah ke tangan kalau perlu. Pendeta pertama memulai. Ia mengangkat satu jari telunjuk ke udara. Pendeta kedua langsung mengangkat 2 jari. Semua orang bingung. Lalu giliran Abu Nawas. Ia mengacungkan 5 jari sambil mengibas-ngibaskan tangannya seperti kipas. Pendeta pertama menatap pendeta kedua, lalu berbisik, apa maksudnya itu? Pendeta kedua membalas, entah, mungkin dia sedang mengusir nyamuk akal sehat kita. Pendeta kedua mencoba lagi. Ia menggambar lingkaran di udara dengan jarinya. Pendeta pertama menggambar segitiga. Abu Nawas tiba-tiba duduk dan mengangkat sandal kirinya ke atas kepala. Aula istana mendadak hening. Semua orang menahan tawa karena tak tahu ini bagian dari debat atau Abu Nawas sedang kerasukan jin lucu. Apakah itu simbol alam semesta? Tanya pendeta pertama ragu. Abu Nawas berdiri dan berkata tenang. Tadi mereka bilang, Tuhan satu. Lalu bilang, ada 2 kekuatan. Maka aku bilang, 5 jari itu makhluk. Semuanya ciptaannya. Lalu mereka bicara bentuk. Aku jawab, kalau semua bentuk diciptakannya, maka sandal pun suci jika dipakai untuk menuntun ke jalan yang benar. Penonton langsung berteriak, Allahu Akbar. Sementara 2 pendeta saling pandang, lalu salah satu dari mereka berkata lirih, aku rasa kita barusan dikalahkan oleh sandal. Pendeta pertama kembali berdiri, kali ini mencoba pendekatan yang lebih filosofis. Ia berkata, Abu Nawas, logika kami mengatakan, sesuatu yang tidak terlihat tidak bisa dibuktikan. Maka, Tuhan yang tidak terlihat itu hanyalah hayalan. Para hadirin mulai bergumam. Tapi Abu Nawas hanya menatapnya sambil memainkan biji tasbih, seperti sedang menghitung jumlah alasan bodoh yang pernah ia dengar. Abu Nawas berkata, wahai pendeta, apakah kau punya otak? Pendeta itu tersinggung, tentu saja punya. Abu Nawas tersenyum, bisakah kau tunjukkan otakmu sekarang juga, di depan semua orang? Pendeta itu terdiam, lalu menjawab, tentu tidak, itu ada di dalam. Abu Nawas mengangguk. Nah, begitu pula dengan Tuhan. Tidak terlihat, tapi buktinya ada di mana-mana. Bahkan lebih nyata dari otakmu yang mungkin cuma tinggal setengah. Pendeta kedua tak terima dan maju. Kalau begitu, segala yang tak terlihat bisa kau sembah? Aku juga bisa mengaku sembah angin. Abu Nawas tertawa, silakan sembah angin, tapi jangan heran kalau nanti kau diterbangkan ke negeri orang gila. Seluruh aula meledak dalam tawa. Bahkan Khalifah sampai berujar, ini bukan debat, ini penyiksaan intelektual. Dengan wajah merah padam, pendeta pertama menggerutu, ini bukan debat yang adil. Orang ini terlalu licik. Abu Nawas langsung menjawab, bukan licik, wahai pendeta.
Ini cuma logika kampung yang sudah sering dipakai emak-emak saat menawar sayur. Seketika aula riuh, dan Abu Nawas berjalan santai ke tempat duduknya, seperti petani pulang dari sawah setelah memanen dua pendeta yang gugur secara mental. Merasa kehabisan akal, pendeta kedua mencoba jalur mistis. Ia mengeluarkan sebuah kantong kain dan berkata, "Kalau kau benar orang suci, cobalah buktikan dengan mukjizat. Lakukan sesuatu yang tak bisa dijelaskan akal." Abu Nawas memicingkan mata, lalu berdiri pelan. "Kalian ingin mukjizat? Baiklah. Tapi jangan terkejut kalau nanti kalian tiba-tiba jadi penjual kebab di Baghdad." Abu Nawas kemudian mengambil satu buah kurma dari nampan dekatnya. Ia menatapnya dalam-dalam, lalu melemparkan kurma itu ke udara sambil berteriak, "Terbanglah, wahai kurma," demi membuat dua pendeta ini pusing. Tentu saja kurma itu jatuh ke lantai seperti biasanya. Pendeta pertama langsung tertawa, "Hah? Itu bukan mukjizat. Itu hanya buah jatuh." Dengan wajah tenang, Abu Nawas menunjuk ke arah pendeta itu dan berkata, "Benar. Tapi perhatikan, sekarang dua pendeta terlihat lebih bingung dari sebelumnya. Itu mukjizatnya." Para penonton tertawa terbahak-bahak. Seorang tukang sapu di pojok bahkan sampai jatuh terduduk sambil memegangi perutnya. Pendeta kedua hanya bisa menatap kurma di lantai dan berkata, "Kurma ini sepertinya menghina aku." Khalifah mengusap air mata karena terlalu banyak tertawa. "Wahai Abu Nawas, ini debat atau sirkus akal?" Abu Nawas menjawab dengan santai, "Sirkus, Baginda. Tapi dengan tiket gratis dan dua badut sukarela." Dua pendeta hanya bisa menunduk. Yang satu mulai menggulung kitabnya, yang satu lagi mulai melipat harga dirinya. Dan Abu Nawas? Ia justru minta kurma lagi, kali ini untuk dimakan, bukan untuk pertunjukan. Hari mulai sore, dan matahari condong ke barat. Para penonton mulai kelelahan tertawa, sementara dua pendeta tampak seperti kambing yang tersesat di antara pasar dan logika. Khalifah Harun al-Rashid berdiri dan berkata, "Debat ini akan ditutup dengan satu pertanyaan terakhir. Jika kalian bisa menjawabnya, kalian menang. Jika tidak, Abu Nawas menang telak." Semua mata tertuju pada Abu Nawas yang sedang mengorek gigi dengan tulang kurma. Abu Nawas berdiri dan berkata, "Wahai dua pendeta, kalian telah bertanya tentang Tuhan, logika, bahkan kurma terbang. Sekarang, aku tanya, mana yang lebih berat, seekor unta yang membawa beban, atau manusia yang membawa kesombongan?" Kedua pendeta saling pandang, lalu berbisik, "Ini pertanyaan jebakan, tapi unta jelas lebih berat." Mereka menjawab serempak, "Unta." Abu Nawas tersenyum dan mengangguk. "Salah." Ia menoleh ke hadirin, lalu berkata, "Kesombongan itu ringan di dunia, tapi berat di akhirat." Dan dua pendeta ini, sayangnya, belum cukup kuat memikulnya. Tiba-tiba suasana menjadi hening, lalu terdengar suara dari pendeta pertama, "Wahai Abu Nawas, ajarkan kami tentang Tuhanmu." Pendeta kedua pun mengangguk. "Kami datang ingin mengalahkanmu, tapi sekarang kami justru kalah oleh hatimu." Khalifah tersenyum haru. Semua orang terdiam sesaat, lalu bergemuruh dalam takbir. Abu Nawas menunduk, lalu berkata, "Jika kalian benar-benar ingin tahu, maka kita mulai bukan dari debat tapi dari secangkir teh dan niat yang bersih." Dan begitulah, dua pendeta yang datang dengan niat membuktikan kebenaran mereka, justru pulang dengan hati yang terbuka, dan sedikit pengetahuan soal kurma terbang. Tamat.